Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Keluarga Laras selalu hidup dalam bayang-bayang kutukan, dendam satu turunan yang diwariskan dari masa lalu kelam. Ketika akhirnya kutukan itu dianggap berakhir, sebuah boneka jerami dengan jarum menancap di dadanya muncul di depan pintu rumah Laras, disertai pesan menyeramkan, dendam ini belum berakhir. Apa yang Laras kira sebagai akhir, ternyata baru permulaan. Ada rahasia gelap yang lebih besar, terkunci di tempat terlarang, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Mampukah Laras mengakhiri kutukan ini selamanya? Atau justru keluarganya akan menjadi korban terakhir dalam lingkaran dendam yang tak berujung? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamangu, keluarga Prawiro dikenal sebagai keluarga terpandang. Mereka dihormati, bukan hanya karena kekayaan yang mereka miliki, tetapi juga karena aura berwibawa yang memancar dari setiap anggota keluarganya. Namun, di balik kehormatan itu, tersembunyi kutukan kelam yang diwariskan turun-temurun, kutukan santet satu turunan. Semua berawal puluhan tahun lalu, ketika kakek buyut keluarga Prawiro, Ki Darmo, terlibat perseteruan sengit dengan seseorang yang dianggap musuhnya, Pak Ganda. Perselisihan itu berakhir tragis. Pak Ganda tewas dengan tubuh penuh luka bakar yang tak bisa dijelaskan secara logis. Sejak saat itu, keluarga Pak Ganda bersumpah akan menghancurkan keturunan Ki Darmo menggunakan ilmu hitam yang mereka kuasai. Kutukan itu mulai terasa generasi demi generasi. Setiap anak tertua dari keluarga Prawiro akan mengalami gangguan mistis yang berujung pada kematian mengenaskan sebelum mereka mencapai usia 40 tahun. Namun, anehnya, tidak ada yang tahu cara menghentikan kutukan tersebut. Hari itu, Laras, anak sulung Pak Prawiro yang baru saja berulang tahun ke-25, mulai merasakan keanehan. Malam sebelumnya, ia bermimpi aneh. Sebuah wajah tua dengan mata merah menatapnya tanpa berkedip. Wajah itu berbisik lirih. Kamu adalah yang berikutnya. Laras terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi itu, saat sedang sarapan, Laras mencoba menceritakan mimpinya kepada ibunya, Bu Siti. Namun, respons ibunya justru membuat Laras semakin gelisah. Ibunya menundukkan kepala dan berkata dengan suara bergetar, "Laras, ada sesuatu yang belum pernah kami ceritakan padamu. Kutukan itu nyata. Kau harus lebih berhati-hati." Laras terdiam. Tubuhnya membeku mendengar pengakuan ibunya. Apa maksud ibu? Kutukan apa? Ibunya mulai bercerita, mengungkap sejarah kelam keluarga mereka. Laras tak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun, ia tak sempat mencerna semuanya ketika sebuah suara keras terdengar dari luar rumah. Piring yang dipegang Laras terjatuh dan pecah. Mereka keluar rumah dan melihat seekor ayam hitam mati tergeletak di depan pintu, dengan mulut menganga seolah berteriak kesakitan. Pak Prawiro, yang mendengar keributan, langsung keluar dan wajahnya seketika berubah pucat. Ini adalah peringatan. Mereka sudah mulai menyerang kita. Hari-hari berikutnya, Laras sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Ketukan di jendela kamarnya, suara langkah kaki di atap, bahkan bisikan-bisikan di telinganya saat ia sedang sendirian. Tubuhnya mulai terasa lemah, dan ia sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Puncaknya, suatu malam, Laras terbangun oleh suara tangisan seorang perempuan di luar kamarnya. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di ujung lorong rumah. Perempuan itu tersenyum menyeramkan, menunjukkan gigi-giginya yang hitam dan runcing. Laras terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya, keluarga Prawiro memutuskan memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Joyo, yang dikenal mampu menghadapi serangan ilmu hitam. Mbah Joyo datang dengan membawa peralatan ritualnya, termasuk kemenyan dan berbagai jimat pelindung. Santet ini tidak bisa dianggap remeh, kata Mbah Joyo sambil menatap Laras dengan serius. Ini adalah ilmu hitam tingkat tinggi. Aku akan mencoba mengusirnya. Tapi kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Mbah Joyo memulai ritual pembersihan. Aroma kemenyan memenuhi seluruh rumah. Sementara ia melantunkan doa-doa dengan suara berat. Tiba-tiba,
Angin kencang bertiup dari arah yang tak jelas, membuat lampu-lampu di rumah padam seketika. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa mengerikan yang menggema di seluruh rumah. Mbah Joyo melanjutkan doanya dengan suara lebih lantang, sementara Laras dan keluarganya berpegangan erat dalam ketakutan. Sosok bayangan hitam muncul di sudut ruangan, perlahan mendekat ke arah Laras. Bayangan itu memiliki mata merah menyala dan taring panjang yang meneteskan darah. Dengan suara keras, Mbah Joyo melemparkan segenggam garam ke arah bayangan itu. Bayangan tersebut menghilang dengan jeritan melengking yang membuat semua orang menutup telinga. Setelah itu, suasana rumah kembali hening. Namun aroma kemenyan bercampur bau amis darah masih terasa di udara. Ritual selesai, kata Mbah Joyo dengan wajah lelah. Tapi aku tidak bisa memastikan ini adalah akhir. Mereka akan terus mencoba. Kalian harus menjaga Laras dengan doa dan perlindungan setiap saat. Sejak malam itu, Laras menjalani hidupnya dengan penuh kehati-hatian. Namun, ia tahu, bayangan kelam dari kutukan keluarganya masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantui. Cerita ini menunjukkan bahwa warisan tidak selalu berupa harta atau kehormatan, tetapi kadang juga kegelapan yang terus membayangi generasi demi generasi. Sejak malam ritual itu, Laras hidup dalam ketegangan. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap malamnya dihantui mimpi buruk yang semakin jelas. Wajah tua dengan mata merah yang dulu hanya hadir dalam mimpi kini mulai menampakkan diri dalam bayang-bayang nyata. Suatu malam, Laras memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang kutukan ini. Ia tak ingin hanya diam menunggu ajal. Dengan izin keluarganya, ia pergi menemui seorang tetua desa bernama Nyi Sumi, perempuan yang dikenal menyimpan banyak rahasia masa lalu desa. Ketika Laras tiba di rumah Nyi Sumi, ia disambut dengan suasana yang mencekam. Rumah itu penuh dengan benda-benda kuno, bau dupa menyengat, dan suara lonceng kecil yang entah datang dari mana. Nyi Sumi duduk di kursi kayu tua, matanya yang keriput menatap tajam ke arah Laras. Kamu datang untuk bertanya tentang kutukan keluargamu, bukan? Tanyanya tanpa basa-basi. Laras mengangguk pelan. Nyi Sumi mulai bercerita. Dahulu, sebelum keluargamu menjadi terpandang, ada dendam yang belum terbalaskan. Pak Ganda, lelaki yang keluarganya mengutuk kalian, adalah korban ketidakadilan. Kakek buyutmu, Ki Darmo, mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya, tanah leluhur. Pak Ganda meninggal dengan hati penuh amarah, dan sebelum napas terakhirnya, ia menyerahkan jiwanya kepada dukun hitam untuk membalas dendam. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai dendam itu terbayar. Tetapi, Laras, kutukan ini lebih dari sekadar ilmu hitam. Ini adalah luka yang diwariskan. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus menghadapi sumbernya. Laras tertegun. Sumbernya? Apa maksud Nyi Sumi? Nyi Sumi menghela napas panjang. Roh Pak Ganda terikat pada sebuah pusaka. Pusaka itu adalah bagian dari tubuhnya, yang dikubur di tempat rahasia. Selama pusaka itu tidak dihancurkan, roh itu akan terus mengganggu keturunan keluargamu. Dengan penuh keyakinan, Laras memohon agar Nyi Sumi membantunya menemukan pusaka tersebut. Nyi Sumi setuju, namun memperingatkan bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Malam berikutnya, Laras, Nyi Sumi, dan Pak Prawiro melakukan ritual untuk memanggil arwah Pak Ganda. Dengan bantuan dupa dan mantra, mereka memasuki dimensi gaib, sebuah dunia di mana suara angin dan tawa menyeramkan bergema di setiap sudut. Di tengah kegelapan, muncul bayangan besar dengan mata merah. Itu adalah wujud roh Pak Ganda. Kenapa kalian memanggilku? Laras maju dengan gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat. Aku ingin menghentikan kutukan ini. Aku tahu keluargaku bersalah, dan aku ingin memperbaikinya. Roh itu tertawa dingin. Kalian pikir permintaan maaf cukup untuk menebus semuanya? Namun, sebelum Laras bisa menjawab, Nyi Sumi melangkah maju dan mengucapkan mantra yang membuat roh itu berteriak kesakitan. Dalam jeritannya, roh Pak Ganda akhirnya memberi petunjuk tentang lokasi pusaka. Sebuah pohon tua di tepi desa yang kini sudah jarang dikunjungi karena dianggap angker. Setelah kembali dari ritual, Laras dan ayahnya segera menuju pohon tua tersebut. Malam itu sangat sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Saat mereka menggali di bawah pohon itu, Laras menemukan sebuah benda aneh. Sebuah keris kecil yang berkarat dengan darah kering di permukaannya. Begitu keris itu diangkat, angin kencang berhembus, dan suara tawa menggelegar memenuhi udara.
Bayangan hitam muncul, mengitari Laras dan ayahnya. Namun kali ini, Laras tidak takut. Ia mengambil air suci yang diberikan Nyi Sumi dan menyiramkan air itu ke keris. Suara jeritan memekakkan telinga terdengar. Bayangan hitam itu perlahan memudar, dan angin pun berhenti. Kutukan itu telah berakhir, kata Pak Prawiro dengan napas lega. Namun, meski roh Pak Ganda telah pergi, Laras tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh masa lalu keluarganya tak akan hilang begitu saja. Ia berjanji untuk menjalani hidup yang lebih baik, menghapus dosa leluhur dengan kebaikan yang tulus. Sejak saat itu, keluarga Prawiro hidup lebih tenang. Namun pohon tua di tepi desa itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari cerita kelam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di Sukamangu. Meski kutukan telah berakhir, Laras tak pernah bisa melupakan kejadian di bawah pohon tua itu. Kehidupannya perlahan kembali normal. Namun malam-malam Laras tetap dihantui oleh bayangan gelap yang terasa nyata. Laras mulai merasa, meskipun keris pusaka telah dimusnahkan, ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Suatu malam, ketika Laras hendak tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, namun langkah itu semakin keras dan berhenti tepat di depan pintu. Dengan gemetar, ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi di lantai, ia menemukan setangkai bunga Kamboja kering. Bau amis menyengat memenuhi udara. Laras mundur, matanya penuh ketakutan. "Ibu! Ayah!" teriaknya, namun tidak ada yang menjawab. Rumah yang biasanya hangat terasa sunyi dan dingin. Laras berlari ke kamar orang tuanya, tetapi ia hanya menemukan ranjang kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Dalam kepanikannya, Laras teringat pada Nyi Sumi. Ia keluar rumah dan berlari menuju rumah tetua desa itu. Saat tiba, ia mendapati pintu rumah Nyi Sumi sudah terbuka. Di dalam, Nyi Sumi duduk bersila, matanya terpejam seperti sedang bermeditasi. Tapi kali ini, wajahnya tidak tenang seperti biasanya. Ia terlihat tegang, bibirnya bergerak cepat melantunkan mantra. "Nyi Sumi, Ibu, ada apa lagi ini?" tanya Laras dengan napas tersengal. Nyi Sumi membuka matanya perlahan, menatap Laras dengan sorot mata tajam. "Kamu sudah menemukan pusaka itu, tapi arwah Pak Ganda tidak sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar dendamnya. Ada seseorang yang masih melanjutkan ilmunya. Maksudnya apa? Kutukan sudah selesai, kan?" Suara Laras bergetar. Nyi Sumi mengangguk pelan. "Kutukan itu memang selesai. Tapi ada penerus ilmu hitam yang tetap ingin menghancurkan keluargamu. Santet satu turunan itu tidak hanya tentang arwah Pak Ganda. Ini tentang darah, tentang dendam yang diwariskan kepada anak cucunya." Laras merasakan tubuhnya melemas. Ia mengingat semua cerita tentang keluarga Pak Ganda. Ia tidak pernah berpikir bahwa dendam itu akan diteruskan oleh keturunan mereka. "Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa menghentikan ini selamanya?" Laras memohon. Nyi Sumi menatapnya dalam-dalam. "Kau harus mencari keturunan terakhir dari keluarga Ganda. Hanya dengan mempertemukan darah kalian berdua dan menyatukannya dalam perdamaian, dendam ini bisa benar-benar berakhir." Laras terkejut mendengar jawaban itu. Menyelesaikan masalah ini berarti ia harus bertemu dengan seseorang yang mungkin membencinya. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Dengan bantuan Nyi Sumi, Laras mulai menyelidiki keberadaan keturunan keluarga Ganda. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan seorang pria bernama Andika, yang tinggal di kota sebelah. Ia adalah cucu terakhir dari keluarga Ganda. Ketika Laras menemui Andika, pria itu awalnya menolak berbicara. Ia telah tumbuh dengan cerita tentang keluarga Prawiro sebagai musuh besar yang menghancurkan kehidupan leluhurnya. Namun Laras tak menyerah. Ia menceritakan semua yang telah terjadi, tentang kutukan, tentang usaha keluarganya memperbaiki kesalahan masa lalu. Andika terlihat ragu, tapi akhirnya ia setuju untuk melakukan ritual perdamaian. Dengan bantuan Nyi Sumi, mereka melakukan ritual di bawah pohon tua tempat keris pusaka dulu ditemukan. Dalam ritual itu, darah Laras dan Andika dicampur dalam sebuah wadah suci, simbol perdamaian di antara kedua keluarga. Saat darah mereka menyatu, angin kencang tiba-tiba bertiup. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Bayangan hitam besar muncul,
Kali ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu adalah wujud terakhir dari energi dendam yang telah bertahan selama puluhan tahun. Bayangan itu melayang di atas mereka, seolah mencoba menghentikan ritual. Namun, Nyi Sumi tak gentar. Dengan suara lantang, ia melantunkan mantra terakhir, menyuruh Laras dan Andika untuk memegang tangan satu sama lain dan mengucapkan permintaan maaf. Kami memutus dendam ini. Kami memilih damai, ucap Laras dan Andika bersamaan. Bayangan itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum menghilang, larut dalam kegelapan malam. Langit kembali cerah, dan suasana desa menjadi tenang. Ritual selesai, kata Nyi Sumi dengan napas lega. Kini, kutukan benar-benar berakhir. Laras dan Andika saling menatap, merasa beban besar telah terangkat dari bahu mereka. Meski perjalanan ini penuh ketakutan, mereka tahu bahwa mereka telah memutus rantai dendam yang menghantui keluarga mereka selama puluhan tahun. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan mistis di keluarga Prawiro. Namun, Laras dan Andika tetap menjaga hubungan baik, sebagai pengingat bahwa perdamaian harus selalu diperjuangkan, tak peduli seberapa kelam masa lalu yang menghantui. Meski ritual perdamaian telah selesai, Laras tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa gelisah di hatinya. Malam-malam setelah kejadian itu, ia masih sering bermimpi buruk, mimpi tentang bayangan hitam yang seolah terus mengawasinya dari kejauhan. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai. Tapi firasat buruk itu tak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, hubungan Laras dan Andika menjadi semakin dekat. Awalnya hanya sekadar komunikasi untuk memastikan tidak ada lagi gangguan mistis. Namun perlahan mereka saling memahami. Andika, yang awalnya menyimpan kebencian terhadap keluarga Laras, mulai melihat Laras sebagai seseorang yang tulus berusaha menebus kesalahan masa lalu. Namun, suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Laras mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. Saat ia membuka pintu, ia menemukan sebuah boneka jerami kecil dengan jarum menancap di bagian dada. Di bawahnya ada secari kertas bertuliskan, "Dendam ini belum berakhir." Laras merasa darahnya membeku. Ia segera memanggil ayahnya dan Nyi Sumi. Setelah melihat boneka tersebut, Nyi Sumi tampak muram. "Ini bukan ulah roh," kata Nyi Sumi dengan nada berat. "Seseorang yang masih hidup melanjutkan ilmu hitam ini. Aku yakin ada yang tidak ingin perdamaian ini terjadi." Pak Prawiro tampak gelisah. "Siapa lagi yang bisa melakukan ini? Bukankah semua sudah selesai?" Nyi Sumi menggeleng. Tidak semua keturunan keluarga ganda setuju dengan ritual perdamaian itu. Pasti ada salah satu dari mereka yang tetap menyimpan dendam. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi seorang perempuan muda dengan wajah penuh luka menatapnya tajam. Perempuan itu berbisik, "Kamu pikir ini sudah selesai? Kalian akan membayar lebih mahal." Esok paginya, Laras menemui Andika untuk menceritakan apa yang terjadi. Wajah Andika berubah tegang. "Aku tahu siapa yang melakukannya," ucap Andika pelan. "Sepupuku, Ratna. Dia satu-satunya dari keluarga kami yang masih mempelajari ilmu hitam. Dia selalu berkata bahwa dendam keluarga kita tidak boleh dihentikan." Laras terdiam. Jadi, Ratna adalah ancaman sebenarnya. Andika memutuskan untuk membantu Laras menyelesaikan masalah ini. Mereka pergi menemui Ratna, yang tinggal di sebuah desa kecil di pedalaman. Rumah Ratna tampak suram, dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuatnya hampir tak terlihat dari jalan utama. Ketika mereka tiba, Ratna sudah menunggu di depan rumah. Wajahnya penuh kebencian, dan di tangannya ia memegang sebuah keris kecil yang mirip dengan pusaka yang dulu ditemukan Laras. "Kalian datang untuk apa?" tanya Ratna dingin. "Apa kalian pikir perdamaian kecil itu cukup untuk menghapus darah yang telah tumpah?" Laras mencoba berbicara dengan tenang. "Ratna, ini bukan tentang siapa yang benar atau salah lagi. Dendam ini sudah cukup memakan korban. Kita harus menghentikannya sebelum lebih banyak orang yang menderita." Namun, Ratna hanya tertawa keras. "Kamu tidak mengerti, Laras. Ini bukan hanya tentang dendam. Ini adalah warisan keluarga kami. Kalian, keluarga Prawiro, telah merampas segalanya dari kami, dan aku tidak akan pernah membiarkan kalian hidup tenang." Ratna mengangkat kerisnya, dan tiba-tiba angin kencang berhembus,
membuat pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang liar. Laras dan Andika mencoba mendekat, tetapi tubuh mereka terasa berat seolah-olah ada kekuatan yang menahan langkah mereka. Dengan suara lantang, Ratna mulai melantunkan mantra. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap, dan bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Itu adalah wujud roh dendam yang seolah kembali bangkit. Namun, Andika maju dengan penuh keberanian. Ratna, hentikan ini. Kamu tidak hanya menyakiti mereka, tapi juga keluarga kita sendiri. Ratna tampak ragu sejenak, tetapi kebenciannya terlalu dalam. Aku tidak peduli, Andika. Aku sudah menyerahkan segalanya untuk kekuatan ini, dan aku tidak akan berhenti sampai mereka hancur. Saat itu, Laras meraih keberanian terakhirnya. Ia mengingat kata-kata Nyi Sumi tentang kekuatan perdamaian. Dengan napas yang gemetar, ia berjalan mendekati Ratna, meskipun bayangan hitam itu semakin besar dan menakutkan. Ratna, aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan kebencian seperti yang kau rasakan. Tapi aku tahu, dendam ini hanya akan menghancurkanmu. Aku meminta maaf atas apa yang dilakukan leluhurku. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki masa depan. Air mata perlahan mengalir di wajah Ratna. Ia tampak berjuang melawan perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Bayangan hitam di belakangnya mulai mengecil, seolah kehilangan kekuatan. Akhirnya, Ratna menjatuhkan kerisnya ke tanah dan jatuh berlutut. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku lelah." Andika dan Laras segera menghampirinya. Mereka membantu Ratna berdiri, dan bersama-sama, mereka memutuskan untuk membakar keris tersebut sebagai simbol akhir dari dendam keluarga mereka. Ketika api melahap keris itu, angin kencang kembali berhembus, namun kali ini terasa hangat dan menenangkan. Langit kembali cerah, dan bayangan hitam itu lenyap untuk selamanya. Laras, Andika, dan Ratna tahu bahwa ini adalah akhir dari segala kegelapan yang menghantui mereka. Meski luka masa lalu tidak bisa dihapus sepenuhnya, mereka yakin bahwa masa depan mereka akan lebih baik tanpa dendam yang membebani. Kini, keluarga Prawiro dan keluarga Ganda menjalani hidup mereka dalam damai, sebagai pelajaran bahwa warisan sejati bukanlah kebencian, melainkan kesempatan untuk memulai kembali.